zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang bernama Abi Sarah yang ternyata adalah orang munafik. Dia ditugaskan untuk menulis wahyu. Abi Sarah berbalik menjadi murtad dan kafir, kemudian mengumumkan kemurtadannya terhadap Islam dan berbalik pada kelompok orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Ketika Abi Sarah ditanya oleh para kafir musyrikin mengenai pengalamannya yang pernah diminta menuliskan wahyu, dengan bangganya Abi Sarah mengatakan bahwa ternyata Muhammad itu gitu mudah aku bodohi. Ketika dia mengimlakan kepadaku ayat Azizun Hakim, aku justru menuliskan Alimun Hakim, dan Muhammad mempercayainya begitu saja. Tentu saja lelucon Abi Sarah yang bermaksud menghina Al-Quran sekaligus mencemooh Nabi Muhammad disambut gelak tawa kepuasaan pembenci Islam. Mereka seakan menganggap bahwa Rasulullah gampang dibodohi dan dibohongi hanya oleh seorang bernama Abi Sarah. Berita kebohongan yang disampaikan oleh Abi Sarah pun telah sampai ke telinga Rasulullah dan para sahabat. Apa yang terjadi kemudian? Apakah berita itu dianggap kabar angin saja? Ternyata tidak. Penghinaan dan penistaan terhadap kalamullah sekaligus Rasulullah memiliki hukum tersendiri di dalam Islam. Beberapa tahun kemudian, ketika kekuatan umat Islam telah bertambah semakin kuat dan banyak hingga menyebar ke beberapa jazirah di negara Arab, ekspansi selanjutnya adalah menaklukkan kota Mekah yang lebih dikenal dengan Fathul Mekah. Ketika umat Islam telah berhasil menguasai kota Mekah, kaum kafir Quraisy menyerah tanpa syarat. Mereka tunduk atas segala ketentuan serta balasan dari permusuhan mereka terhadap kaum muslimin belasan tahun yang lalu. Rasulullah memaafkan segala bentuk kekerasan, kekejaman serta permusuhan kafir Quraisy Mekah. Namun ada satu hal yang tidak terlupakan. Ingatan kaum muslimin terhadap penghinaan serta penistaan Al-Quran yang pernah dilakukan seorang munafik bernama Abi Sarah tidak serta-merta hilang begitu saja. Apa tindakan balasan atas penghinaan Abi Sarah terhadap Al-Quran? Rasulullah dengan tegasnya memerintahkan pasukan elit untuk mencari Abi Sarah serta beberapa orang yang melakukan penistaan yang sama, seperti Abdullah bin Hilal bin Khatal dan Mikyas bin Subabah. Rasulullah menginstruksikan ketiga orang ini untuk dieksekusi mati walau mereka memelas minta ampun sambil bergantung di pintu Ka'bah. Dalam hal menyikapi para penebar fitnah penistaan agama Islam tidak main-main. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi penghina Al-Quran maupun penghina Rasulullah adalah hukuman eksekusi mati. Bahkan banyak para ulama yang menulis khusus kitab-kitab yang berkenaan dengan sanksi hukum bagi penghina Al-Quran dan penghina Rasulullah. Di antara kitab yang terkenal adalah karangan Imam As-Subki yang berjudul Asyariful Maslul Alamen Sabar Rasul, yang berarti pedang yang terlunus atas pencela Rasul. Dan selanjutnya lebih dari 350 tahun berikutnya seorang ahli hadits Imam Muhammad Hashim bin Abdul Ghafur juga menulis sebuah kitab yang berjudul As-Saiful Jali Alamen Sabah Nabi, atau berarti pedang yang berkilat atas penghina Nabi.